Selamat pagi pemirsa. Persidangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung membuat kita kaget bukan kepalang, sekaligus prihatin yang mendalam. Kaget karena praktek lancung penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila berlangsung sedemikian vulgar, mempertontonkan banalitas perguruan tinggi negeri seperti dunia perdagangan. Ada penjual dan pembeli. Penjual sebagaimana diduga dimotori Rektor Karomani menawarkan kursi baru bagi mahasiswa. Sementara pembeli kursi pun beragam, mulai dari menteri, pengusaha, polisi, hingga anggota DPR RI. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 20 Februari 2023 dengan tema Pasar Gelap Perguruan Tinggi bersama saya Leonard Samuksir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat, ya. Masih ingat dulu waktu masuk kampus pertama kali? Ya, tidak suap sih. Tidak suap ya, oke. Saya langsung mendapat jawaban itu karena ini sesuatu yang sebenarnya pemirsa dan Bang Gauden sudah sering kita dengar, tapi sasus-sasus, desas-desus. Cuma begitu kita tahu kenyataannya kaget juga. Sebelum kita bahas itu, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Ini yang pertama adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, menunggu belet penolong media. Ini maksudnya apa nih, Bang Gauden? Ya, pemerintah presiden rencananya mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan keberlangsungan jurnalisme yang bermutu di Indonesia. Karena itu platform internasional diminta di dalam Blade itu yang saat ini masih digodok di Kominfo supaya ada tanggung jawab untuk membangun ekosistem jurnalisme yang bermutu itu. Persisnya apa, Bang, yang dimintakan untuk diatur di peraturan itu? Ya, tentu saja yang penting di situ adalah bagaimana menjamin kemerdekaan pers, itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal lain terutama yang terkait dengan bisnis ya. Bagaimana iklan di dalam fakta yang sekarang ini, hampir sebagian besar iklan itu dinikmati oleh platform internasional, akan tetapi negara tidak pernah mendapatkan pajak dari sana. Malah media nasional justru dipajaki dan dibebani aturan-aturan yang sangat ketat, seperti aturan terkait undang-undang pers. Platform internasional itu sama sekali tidak dijangkau oleh undang-undang Indonesia. Karena itu ketidaksetaraan antara media-media nasional dan platform internasional ini yang hendak diatur di dalam peraturan itu, sama halnya di beberapa negara lain. Australia misalnya sudah memberlakukan sejak tahun lalu. Ya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan di negara lain, di Indonesia saja yang belum, begitu ya? Baru dimulai di Indonesia. Baru dimulai. Harapannya apa, Bang, kalau kemudian Perpres ini kemudian keluar, apa yang diharapkan untuk terutama industri media, Bang? Ya, yang diharapkan itu industri media itu tidak mati perlahan-lahan ya. Tetapi jauh lebih penting lagi bukan soal hidup atau matinya, tetapi bagaimana jurnalisme yang bermutu itu tetap mendapat tempat. Kalau kita lihat misalnya platform-platform internasional itu justru ikut menyebarkan hoax gitu. Yang tadinya saya kira konon katanya mereka punya standar pengecekan yang bagus, tapi ternyata lolos-lolos juga ya? Banyak yang lolos, karena itu perlu ada kerjasama di sini. Bukan hanya kerjasama pada konten ya, juga pada bisnisnya. Baik, kita ikuti nanti seperti apa Perpres ini, semoga segera bisa keluar ya, karena targetnya di Maret 2023. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1. Ini dari dunia sepak bola, dari PSSI. Kartu merah untuk mafia bola. Ini kan kalau mafia ini konon katanya seperti angin, Bang. Kita bisa merasakan, tapi susah untuk melihatnya. Ini di kartu merah.
2027. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir resmi terpilih memimpin induk organisasi sepak bola nasional bahwa itu berdasarkan hasil memang kongres sejak luar biasa Erick Thohir yang itu digelar di Jakarta hari menjadi Kamis. ketua umum PSSI itu banyak janji yang disampaikan ya. Oh. Yang paling penting kan tidak inflasi janji, tetapi bagaimana janji-janji itu bisa dipraktekkan. Termasuk juga di dalam janji untuk memberantas mafia bola. Kita tahu siapapun yang menjadi ketua umum PSSI itu, ya hal pertama yang dikatakan selalu tentang memberantas mafia bola. Tetapi mafia itu selalu hidup sampai saat ini. Yeah. Tetapi ada hal yang penting di sini bahwa Erick Thohir bertemu Kapolri dan berjanji untuk mengusut tuntas tentang mafia bola itu. Tetapi lagi-lagi kita katakan yang menentukan nanti bukan soal perjanjian bilateral antara PSSI dan Polri, tetapi yang menentukan itu palu pengadilan. Apakah palu di sana itu bisa menghukum berat mafia bola, atau seperti yang terjadi selama ini 1-2 tahun sudah cukup. 1-2 tahun sudah cukup. Ya ini kita tunggu ya nanti bagaimana bukti dari janji ini, karena janji satu tahapan yang bagus, tapi buktinya yang harusnya lebih penting. Kita tunggu betul nanti. sekali. Jangan sampai inflasi janji ya. Jangan sampai inflasi janji, ternyata janji juga bisa terkena inflasi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dikeluhkan ketidakpastian Perpu Ciptaker. Maksudnya apa ini Bang Udin? Ya, yang mengeluhkan di dalam berita ini Ketua Umum Kadin ya. Tentu yang diharapkan oleh pengusaha itu segera diundangkan. Tetapi kita harus memahami juga tentang sistem ketatanegaraan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu setara dengan undang-undang itu sendiri. Karena itu walaupun belum disetujui di DPR untuk diundangkan, tetapi sejak ditetapkan itu sudah berlaku sebagai undang-undang. Nah, proses selanjutnya memang pada persidangan pertama itu harus diajukan ke DPR untuk dimintakan persetujuan diundangkan. Nah, persetujuan DPR itu ada 2. Disetujui untuk diundangkan atau ditolak. Cuma 2 itu. Tidak ada tidak ada kewenangan DPR untuk memberikan atau mengubah substansi dari peraturan Perpu tersebut. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan berlama-lama untuk disahkan, padahal hanya untuk disetujui atau tidak disetujui itu saja. Kan katanya menunggu masa reses selesai Bang untuk bersidang lagi. Ya sudah 2 masa sidang ya, mestinya cukup 1 masa sidang. Ini mungkin karena keraguan juga ya dari DPR Bang untuk kemudian menerima atau menolak, karena dua-duanya kan punya konsekuensi baik kepada pemerintah hubungannya, dan juga yang paling penting untuk 2024, karena kan banyak yang di DPR masih mau maju lagi nih Bang. Ya, mestinya dari sisi politik praktis, pemerintahan Jokowi ini kan didukung hampir oleh 85% ya di DPR. Mestinya sih tidak susah-susah amat untuk ngetok palu. Ini pura-pura dilama-lamain. Bisa jadi seperti itu. Mungkin belum ada dukungan dana untuk DPR kali ya. Kesepakatan yang bersahabat belum begitu ya? Musyawarah yang di ruang gelap itu yang belum. Baik, ini kita ikuti nanti seperti apa perkembangannya. Kita ke editorial pemirsa. Editorial pada hari ini membahas mengenai apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Universitas Lampung. Pasar gelap perguruan tinggi. Ini kaget iya Bang, tapi untuk kaget sama sekali juga tidak. Karena kan sudah sering desas-desus bahwa wah si itu dititipkan oleh siapa bisa masuk begitu. Tapi ketika terlihat yang di Lampung ini, apa yang kita bisa dapat dari kejadian ini Bang? Ya, kasus Lampung ini semakin menyadarkan kita bahwa Karomami rektor Universitas Lampung itu hanya sial aja. Sial saja ditangkap KPK. Sebab fakta persidangan memperlihatkan bagaimana pola penerimaan mahasiswa titipan itu terjadi di mana-mana dan dilakukan oleh hampir semua orang-orang penting di Republik ini. Gitu. Ini kan sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Padahal hanya ada 3 sih jalur penerimaan mahasiswa baru itu sesuai undang-undang ya. Yang pertama itu jalur prestasi, yang kedua itu jalur tes, yang ketiga itu jalur mandiri. Rupanya ada jalur keempat dan ini yang paling banyak diminati. Apa itu Bang? Jalur suap. Jalur suap? Ya.
Iya, tapi ini kan sesuatu yang sebenarnya ya sudah kita menjadi rahasia umum. Lalu ketika ini terbuka, apa artinya ini Bang untuk pendidikan tinggi kita? Ya agak susah kalau tidak diamputasi jalur mandiri, sebab jalur mandiri itu jalur yang tanpa kontrol, tanpa evaluasi, karena persyaratannya itu sangat lokal ya, basisnya lokal, sehingga suka-suka ya rektor lah di situ. Kalau rektor yang bermoral ya tidak akan terjadi kasus seperti di Lampung. Atau memang baru Lampung yang ketahuan, yang lain belum ketahuan aja. Disebut-sebut juga di dalam kasus Lampung ini akhirnya juga ketahuan ada 1 atau 2 perguruan tinggi yang lain kan Bang, karena ternyata juga ikut menitipkan mahasiswanya. Kalau begitu, apakah kita bisa mengatakan dunia perguruan tinggi kita benar-benar gelap? Kita akan bahas itu Bang Gauden. Sampai pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 20 Februari 2023, pasar gelap perguruan tinggi. Pasar gelap perguruan tinggi. Menyimak persidangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung pada 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, membuat kita kaget bukan kepala, sekaligus rasa prihatin yang mendalam. Kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi itu kini bergulir di pengadilan dengan terdakwa mantan Rektor Universitas Lampung, Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heriandi, mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pengusaha Andi Desviandi. Kaget karena praktek lancung penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila berlangsung sedemikian vulgar, mempertontonkan banalitas perguruan tinggi negeri seperti dunia pegawai internal, pengusaha, polisi, dokter, menteri, PLT Dirjen anggota DPR RI, PLT Dirjen, anggota DPR RI, sampai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Alhasil, sang rektor berhasil mengumpulkan fulus sebesar 4 miliar rupiah. Selain mengagetkan praktek jual beli kursi PTN, yang lebih memprihatinkan adalah terseretnya orang-orang yang bergelar guru besar dalam kasus tersebut. Selain Karomani yang bergelar Profesor, Rektor Universitas Riau atau UNRI periode 2018-2022, Profesor Aras Mulyadi pun diduga bermain dalam pasar gelap penerimaan mahasiswa baru. Dalam persidangan terungkap, Rektor UNRI tak hanya menitipkan calon mahasiswa ke Unila, tetapi dia meloloskan 92 dari 111 mahasiswa titipan ke kampusnya. Kasus Unila adalah fenomena gunung es. Kita terbelalak. Kasus Unila menambah daftar buruk perguruan tinggi. Selain budaya titipan calon mahasiswa baru, praktek haram lainnya adalah perjokian pembuatan skripsi, tesis, hingga disertasi. Bahkan, meraih gelar profesor pun menggunakan joki untuk membuat karya ilmiah. Perjokian untuk meraih gelar akademik tertinggi ini diduga berlangsung masif di kampus negeri dan swasta. Dunia perguruan tinggi
harus segera dibersihkan dari praktek culas. Perguruan tinggi adalah kawah candra di muka untuk menggodok mahasiswa tak hanya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, melainkan aspek kepemimpinan. Kepemimpinan yang berkarakter lahir dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bila Tridharma perguruan tinggi abal-abal, transaksionalisme, dan aji mumpung, maka hal ini berarti kiamat bagi dunia pendidikan tinggi. Budaya anti korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan untuk meraih berbagai keunggulan. Saatnya bersih-bersih. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat dunia pendidikan yang juga adalah Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Ahmad Baidowi. Mas Baidowi, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Mas Baidowi, kalau melihat apa yang terjadi di Unila, banyak orang menyebut, tadi Bang Gaudens di sebelah saya juga mengatakan ini karena sial saja, dan diduga praktek seperti ini banyak sekali terjadi di kampus-kampus dan juga tidak pandang bulu, kampus negeri, kampus swasta sama saja. Itu betul apa tidak, Mas Baidowi? Saya kira betul ya. Ini kan problemnya kan tidak sederhana itu ya. Jadi ibarat ya banyak metafor lah. Misalkan kayak rumah bocor. Begitu kelihatan bocornya, yang kita ambil adalah ember kan, supaya kebocoran bisa ditampung. Tapi atap itu nggak pernah kita benahin kan gitu. Nah, pendidikan itu seperti itu. Jadi menurut saya di semua level ya, dari dasar, menengah sampai perguruan tinggi, yang harus diperbaiki itu ya sistemnya. Sistemnya maksudnya kalau dalam seleksi mahasiswa ini, apa setuju kalau kemudian seleksi jalur mandirinya dihapuskan saja, Mas Baidowi? Nah, ini ya, sebelum sampai ke situ saya ingin jelaskan dulu bahwa ada 6 ciri kira-kira. Kalau beberapa kajian itu di beberapa negara maju, di textbook soal bagaimana sistem pendidikan yang baik itu, maka saya kira yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah akses. Nah, akses ini kan problemnya kan sangat besar sekali di Indonesia kan. Selain ada fairness distribusi sarana belajar, terus termasuk salah satunya adalah bagaimana sistem penerimaan siswa dan mahasiswa baru gitu kan. Akreditasi, terus ada teacher code of conduct. Saya kira yang gitu-gitu. Nah, problemnya soal akses ini angka-angka ini yang perlu kita perhatikan. Misalkan di Indonesia ini kita punya SD itu sekolah dasar ya, itu jumlahnya mencapai 148.000. Oke. Nah, naik ke atas ke SMP jumlahnya mengecil menjadi 41.000. Naik ke SMA dan SMK jumlahnya tinggal 28.000. Nah, sampai ke perguruan tinggi itu hanya 3.000 perguruan tinggi, termasuk 125 perguruan tinggi negeri. Ini kan ada problem sebetulnya pada aspek akses kan, yang tidak dibenahi. Misalkan soal daya tampung. Nah, misalkan pemerintah ini memberikan target. APK kita itu kan yang ditargetkan cuma 34%. Sampai sekarang belum pernah bisa terpenuhi itu. Ya kan? Nah, soal daya tampung ini nggak pernah dipikirkan, sehingga orang masuk ke sana itu caranya bisa macam-macam, termasuk salah satunya menggunakan segala cara kan begitu kan? Ya, tapi Mas Baidowi kan begini, itu kan pembenahan menyeluruh yang butuh waktu sangat panjang mungkin dan butuh kemauan jelas. Tapi kalau untuk penerimaan mahasiswa baru di kampus, di perguruan tinggi,
jalur yang paling atau langkah yang paling cepat, paling tepat untuk memastikannya kan adalah meningkatkan pengawasan dan seleksi yang ketat. Ini bagaimana, Mas? Nah, itu kesalahan kita adalah penjenjangan sistem penilaian itu dilakukan dari dasar tuh ya. Kalau saya setuju misalkan dasar menengah itu nggak perlu dites. Nah, anak-anak itu sampai SMA pun menurut saya nggak usah dites. Justru tes terakhir itu adalah ketika mereka mau masuk perguruan tinggi gitu. Nah, sistemnya satu kali saja gitu. Ini kan macam-macam, ada yang berprestasi, ada yang undangan gitu kan, ada yang seleksi mandiri dan lain sebagainya. Nah, menurut saya cara kita mengevaluasi pendidikan itu menurut saya pars pro toto itu. Jadi terpisah-pisah gitu. SD dites sendiri, SMP dites sendiri, SMA dites sendiri, perguruan tinggi dites sendiri. Padahal sebetulnya cuma cukup satu kali tes saja dari SMA ke perguruan tinggi itu udah selesai itu. Baik. Jadi itu jangka panjang. Mas Baidowi, jangka pendek untuk memastikan tidak ada lagi. Untuk tidak memastikan tidak ada lagi main mata untuk masuk kampus. Apakah setuju kalau jalur penerimaan mandiri dihapus, Mas Baidowi? Untuk sementara saya setuju itu dihapus ya. Tetapi ya penggantinya harus kita perhatikan juga dengan baik gitu. Jadi modelnya apa gitu. Jadi ini kan soal bagaimana akses masuk ke perguruan tinggi juga kan harus dipertajam. Misalkan mestinya ada proporsional dulu, bukan orang yang berprestasi ya. Misalnya jadi yang miskin, yang tidak mampu dan lain sebagainya itu harusnya dapat prioritas yang lebih baik dulu daripada yang orang yang mampu dan lain sebagainya gitu. Jadi ini soal pemetaan dan pendataannya lah gitu. Ya, kita harapkan memang ada langkah nyata ya, bukan hanya soal penanganan kasus pidananya, tapi ada perbaikan di sistem perguruan tinggi. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Ahmad Baidowi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Baidowi. Bang Gauden, singkat dulu sebelum headline pukul 7, kalau jalur mandiri, penerimaan mandiri yang terbukti banyak menerima suap, itu dihapuskan, itu bisa. Lalu yang kedua, efektif tidak kira-kira? Ya bisa saja sih. Yang penting ubah undang-undangnya. Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi itu, pendidikan tinggi itu, di sana disebutkan penerimaan mahasiswa itu dua bentuk, yaitu secara nasional dan bentuk lainnya. Bentuk lain yang dimaksud di dalam penjelasan pasal 73 ayat 1 itu adalah jalur mandiri. Jalur mandiri itu mengasumsikan bahwa perguruan tinggi itu punya otonomi untuk menerima mahasiswa. Sebetulnya jalur ini khusus untuk kebijakan afirmatif. Misalnya untuk orang-orang tidak mampu di sekitar kampus gitu ya. Sehingga mereka bisa masuk dengan mudah gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan supaya bisa masuk jalur mandiri terutama fakultas tertentu, fakultas favorit itu di sanalah ada terjadi suap itu. Di Lampung itu kan suap untuk fakultas kedokteran itu di atas 100 juta ya. Untuk masuknya ya? Untuk masuknya. Gitu. Padahal di ayat 5, pasal 73 ayat 5 itu tegas sekali, seleksi mahasiswa itu jangan dikaitkan dengan tujuan komersial. Nah yang terjadi di Lampung ini kan tujuan komersial, apalagi uang yang didapat itu dibelikan emas kemudian atas nama orang lain dan dikelola oleh orang lain. Memang jelas-jelas bahwa yang terjadi di Lampung itu memang korupsi. Apakah kemudian menghapus jalur mandiri yang artinya harus mengubah undang-undang bisa dilakukan dalam waktu cepat atau mau dilakukan? Karena kan konon katanya yang menyuap juga ada orang-orang yang ikut punya hak untuk mengubah undang-undang. Kita bahas di bagian berikut. Baik, kita bahas di bagian berikut. Bang Gauden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan suara Anda pemirsa. Bang Godian, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan dengarkan dulu. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Poli. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, ini bagaimana Pak pasar Selamat gelap pagi, Bang Leo. perguruan tinggi? Ya, silakan Pak Poli. Selamat pagi. Selamat pagi. Indonesia Metro TV. Ya, silakan Ya, langsung Pak. saya yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 9 Pasal 35 ayat 1 itu menyebutkan Pak Leo. Standar pendidikan nasional itu terdiri dari proses kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana, kemudian pengelolaan biaya pendidikan, kemudian ditingkatkan secara berkala Pak Leo. Nah, saya keluar dari sini ada kompetensi lulusan Pak Leo. Kalau saya minta maaf tidak connect dengan topik hari ini, tetapi menurut saya Undang-Undang 20 2003 itu kurang lebih 19 tahun lebih Pak Leo dan Pak Godian tidak bisa dipertahankan lagi. Sudah harus ada Pak undang-undang baru. Dan kasus yang melibatkan Rektor Unilam dan Undri, kalau kita bicara pendidikan, ini kan perguruan tinggi Pak Leo dan Pak Godian. Menghasilkan sumber daya manusia. Nah, kalau bicara tentang kompetensi lulusan, bagaimana S1, S2, S3 harus seperti begitu yang tadi diutarakan. Harus perguruan tinggi. Jadi saya kira kasus ini tidak bisa diam Pak Leo. Saya setuju harus diungkap dan harus ada proses-proses juga dalam pemilihan ke depan. Karena ini menyangkut sumber daya manusia Pak Leo dan Pak Godian. Tidak bisa kita mempertahankan perguruan tinggi. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta, khusus untuk Bung Leo dan yang lain. Kami sangat miris dengan adanya pasar gelap perguruan tinggi. Intinya sebagai warga masyarakat biasa, kami dari kalangan ekonomi lemah, tapi anak kami mau mendapatkan pendidikan yang berkualitas tentunya di perguruan tinggi negeri yang kita agung-agungkan. Tempat yang swasta tidak bagus. Tetapi janganlah ada praktek-praktek kolusi seperti ini. Yang kami ketahui bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang independen. Kalau memang mau memacu kompetensi kemampuan individual, mahasiswa yang mau diterima seleksilah. Dan saran kami, mohon izin dari Kabupaten Pengselor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, supaya jangan ada lagi jalur mandiri inilah yang rawan korupsi. Oleh sebab itu, tidak usah pakai jalur mandiri, seleksilah dia, seleksi 1, seleksi 2, dan seterusnya. Jangan ada jalur mandiri karena rawan untuk korupsi. Selamat untuk pendidikan Indonesia, jangan ada yang merusak. Karena kami juga sayang dengan pendidikan kami, betul-betul tempur di pendidikan. Baik, terima kasih Pak Yunus di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Godian. Selamat pagi Pak, silakan Pak Sunoto. Ini kasus pasar gelap perguruan tinggi sesuatu yang memalukan dan sekaligus memilukan. Kalau bisa memang sebetulnya yang gini-gini nggak usah disiarin di televisi karena ini malu terhadap negara tetangga bahkan internasional. Kok ada perguruan tinggi kok menjadi pasar gelap? Bang Leo dan Bang Godian, salah satu harapan bangsa untuk maju itu dari dunia pendidikan. Lah kalau pendidikannya ini rusak kayak begini, maka negara kalau tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyatnya, minimal memberi harapan. Lah kalau harapan yang kayak gini-gini aja pupus, lantas rakyat mau berharap apa? Seorang rektor yang gelarnya profesor itu mestinya kalibernya adalah kaliber resi.
yang sudah tidak silo dengan duniawi. Seharusnya. Nah, jadi pemilihan rektor itu harus sangat selektif, ya kan? Ini memang dunia yang kejadian begini sesuatu super aib ini, Bang Leo dan Bang Godian, ya kan? Jadi kalau menurut saya untuk pendidikan dan tanggung jawab moral, Menteri mestinya mundur karena ini adalah salah satu sebuah cacat dan kegagalan. Pidana dan etika itu harus terus diterapkan, ya kan? Dan bahkan kalau sistem pendidikan itu adalah harus merupakan sistem seperti industri, tapi bukan industri pendidikan yang mengarah ke komersialisasi dan untuk mencetak keuntungan pribadi. Pak Sunoto, kalau ada yang mengusulkan Pak bahwa jalur penerimaan mahasiswa mandiri yang ditengarai sumber dari suap-suap ini dihapuskan, Anda setuju atau tidak Pak Sunoto? Ya, kalau memang sudah terbukti berkali-kali bahwa dengan sistem ini terjadi penyimpangan yang luar biasa, itu harus dikaji ulang, ya kan? Harus melahirkan sistem yang baru. Bahkan Bang Leo, Bang Godian ya, itu sistem pendidikan Indonesia itu mestinya harus direvisi total, harus diredesain, ya kan? Karena apa? Sekali lagi, kalau sistem pendidikan yang akhirnya orang tua murid dan murid masih merasa repot, berarti sistem itu belum berhasil dan harus dikaji ulang. Kita harus bicara sistem by sistem. Kita ini banyak orang pinter kok, ya kan? Masa ngatur sistem pendidikan aja nggak beres-beres, ya kan? Jadi harus melakukan evaluasi total dan melakukan revisi, bahkan istilah saya redesign sistem pendidikan nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Godian. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Ondo. Iya, ini akibat daripada yang sudah menjadi terkenal di Indonesia. Indonesia itu adalah sertifikat minded, jadi bukan skill minded, sehingga orang bagaimana caranya untuk dapat sertifikat. Ini tidak heran ya terjadi di Indonesia. SD, SMP, SMA favorit itu pun sudah terjadi hal seperti ini. Ini salah siapa? Salah orang atau salah sistem? Hati-hati, banyak sekarang sarjana jadi tukang beca atau jadi supir angkot. Yang menggelapkan guru besar, profesor. Yang menitik guru besar, profesor. Bahkan ada PR dan selama. Sangat memalukan. Bisa diperlukan para profesor cabut gelar. Sebentar, tridama perguruan tinggi itu adalah didik, ajar, teliti, kembangkan, aplikasi masyarakat. Ini bukan diaplikasikan tapi dijual ya. Kaji ulang itu jalur mandiri, apakah di jalur undangan, jangan-jangan di jalur undangan atau prestasi itu juga ada permainan. Jadi ini kalau seperti ini memberi kesempatan orang kaya bisa masuk perguruan tinggi dan berleha-leha, tetapi orang miskin berdarah-darah. Jadi kalau saya menyarankan jalur mandiri itu semua dihapus saja. Jadikan aja satu jalur semua tes. Kalau ada orang miskin yang lulus, Pemda setempat memberikan beasiswa. Banyak yang lulus tidak mampu bayar uang. Ya, ini harus dipikirkan juga. Jadi itu yang bisa saya sarankan. Semoga jalur mandiri itu dihapus saja. Jalur semua seperti zaman saya dulu. Tes lulus ya masuk. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Beberapa pemirsa mengatakan harus segera diperbaiki. Tadi Pak Sunoto malah minta pertanggungjawaban. Tapi untuk pembenahan dalam waktu singkat, Bang, apakah misalnya menghapus jalur mandiri itu bisa dilakukan segera? Ya tentu bisa saja dilakukan, tergantung penanggung jawabnya. Ini kan problemnya sekarang ini kan PLT Dirjen Perguruan Tinggi juga diduga ikut di dalam kasus ini gitu. Dan itu fakta persidangan ya. Fakta persidangan menyatakan itu. Tapi yang paling persoalan mendasar dalam kasus ini, pemberi suap atau penitip anak itu semuanya orang-orang yang terpandang, mulai dari menteri, tokoh agama, bupati, sampai kepada pengusaha. Kemudian penerima itu rektor. Semua itu yang masuk sekarang ini bergelar guru besar. Ini kan sangat memalukan ya. Atau dengan kata lain, memang banyak sekali jalur-jalur tikus masuk perguruan tinggi ini. Ya jalur tikus ini yang mesti dipotong ya. Cara memotongnya lagi-lagi saya katakan seperti yang dikatakan oleh Pak Sunoto, redesign sistem pendidikan nasional. Salah satu caranya itu mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
12 tentang pendidikan tinggi, khususnya di dalam penerimaan mahasiswa baru. Di sana itu kan dikatakan sistem nasional dan bentuk tertentu. Bentuk tertentunya itu ya dihapus saja, sehingga tidak memungkinkan terjadinya suap di sana. Walaupun di ayat 5 dikatakan penerimaan mahasiswa baru jangan dikaitkan dengan tujuan komersial. Nah, kalau kita lihat untuk menjadi dokter aja harus suapnya besar-besaran. Pantas misalnya dokter itu ingin cepat kaya untuk mengembalikan uang suap tadi. Uang modalnya itu ya. Bang, tapi kalau melihat apa yang terjadi sekarang, kalau tadi usulannya adalah dikembalikan ke pusat ya. Kan kurang lebih Abang tadi mengatakan begitu, nasional saja. Padahal kan ini oknum dirjennya kan, oknum pelaksana tugas dirjen juga ikut terlibat. Kan tidak ada jaminan Bang bahwa ketika dikembalikan ke pusat saja sistem penerimaan mahasiswa ini, kalau memang moral orangnya masih seperti itu, bobrok, tidak bisa menjamin tidak ada kong kali kong seperti itu Bang. Ya, tadi saran Ahmad Baidowi itu patut dipertimbangkan. Cukup satu jalur saja, ya jalur tesnya lewat apa? Lewat komputer. Itu kan lebih objektif. Ketimbang sekarang ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur prestasi, yang kedua itu jalur tes, yang ketiga ini jalur mandiri. 1, 2 itu ya itu jalan tikus menuju suap tadi. Apalagi jalur mandiri. Karena jalur mandiri itu yang menentukan itu otoritas kampus. Dan itulah sumber-sumber korupsi. Banyak penelitian yang menyebutkan sumber korupsi di perguruan tinggi itu mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pemilihan rektor, juga pengadaan barang dan jasa. Sehingga di dalam banyak kasus yang ditangani KPK, misalnya seperti dulu tuh ada anggota DPR yang ditangkap KPK dan juga sudah keluar dari penjara terkait dengan bantuan pada perguruan tinggi gitu. Gitu. Bang, tapi kalau kita melihat ini kan ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Tadi Pak Sunoto sampai mengatakan televisi sudahlah tidak usah menyiarkan hal yang sangat aib, memalukan seperti ini. Ini nanti negara-negara lain lihat wah Indonesia ini luar biasa korupsinya. Pertanyaannya Bang, apakah memang moral, mental bangsa kita, maaf saya harus bilang sedemikian bejatnya. Tadi kan Bang Gaudens katakan bahwa yang menerima suap dan yang memberi suap kan sama-sama salah itu Bang. Bagaimana? Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kasus ini kasus tidak waras ya. Hanya orang yang tidak berakal waras yang bisa melakukan ini. Mengapa disebut demikian? Kita tahu perguruan tinggi itu disebut juga sebagai persemaian intelektual dan akhlak moral gitu ya. Tetapi justru mereka-mereka yang bergerak di bidang intelektualitas dan moral itu yang melakukan praktik lancung ya. Ini penjahat sebetulnya ini. Ya, karena itu elok nian misalnya selain mengubah sistem, meredesain sistem pendidikan nasional, juga mungkin perlu dipikirkan tentang bagaimana proses pemilihan rektor itu. Ada baiknya juga pemilihan rektor itu tidak perlu ada peran serta atau saham Menteri Pendidikan di sana. Serahkan sepenuhnya kepada kampus pemilihan rektor ini. Kalau yang aturan sekarang itu kan 30% suara itu kan milik menteri itu. Memang itu sesuatu yang negatif Bang maksudnya? Ya buktinya rektor-rektor yang terlibat ini kan terlibat suap juga. Gitu. Karena itu kalau ada persaingan bebas di dalam pemilihan rektor, mungkin di sana itu kita bisa memetik hasil yang baik. Tetapi kalau ada upaya-upaya terselubung di dalam pemilihan rektor, kan memilih rektor itu kan kalau dipikir-pikir itu kan untuk melayani. Melayani itu kan pasti mengeluarkan uang. Tetapi justru yang terjadi sekarang ini kan ada korelasi di dalam pemilihan rektor dan korupsi di dalam penerimaan mahasiswa baru. Gitu. Jangan hanya berpikir bahwa itu terjadi di Lampung. Di daerah lain itu belum terungkap saja. Atau kasus Lampung ini sialnya saja kelemahan itu. Bang, ini kan persidangan masih berjalan ya. Kalau kemudian pertanyaannya begini. Kita kan negara hukum, ketika ada pelanggaran hukum harus ada sanksi
salah satu manfaatnya membuat efek jera supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Kita sudah lihat penerima-penerimanya, ada beberapa yang sudah bersaksi memberikan suap. Ini kan harusnya kena sanksi semua, Bang. Ini bagaimana, Bang? Kalau di dalam praktek ya, kita berbicara prakteknya ya, di dalam praktek, termasuk di dalam kasus Lampung ini, KPK selalu mengatakan semua yang terlibat akan diusut. Tetapi kalau sudah selesai vonis, apakah diusut? Faktanya sih enggak gitu. Faktanya tidak? Ya, apalagi ada menteri atau yang diduga ikut menitipkan. Ada orang kuat. Ada anggota DPR yang ikut menitipkan. Wakil ketua komisi di DPR ikut menitipkan. Nah, hal-hal seperti ini pertanyaan besarnya, apakah KPK berani untuk mengusut semua nama-nama yang disebutkan di persidangan tanpa pandang bulu dari manapun dia berasal gitu. Ini kan pertanyaan. Kalau kita lihat selama ini, memang pada saat sidang itu KPK selalu mengatakan kita akan usut, tapi faktanya kan nol besar. Bang, pertanyaannya Bang, kalau kemudian ini kita biarkan atau kita pasrah menerima begitu saja, akhirnya kan masa depan bangsa ini yang akan menjadi berbahaya ketika, ambil contoh mahasiswa kedokteran, Bang, masuk dengan cara yang tidak benar. Saya kurang yakin juga bahwa dalam masa pendidikan dia, mentalnya akan kembali lurus dan dia akan bisa menjadi dokter yang benar. Dokter yang diragukan kejujurannya kan akan berbahaya kalau nanti dia menangani pasien. Ini satu contoh saja, Bang. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bang Goden, supaya kemudian bukan hanya pasar gelap perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi ini benar-benar bersih sama sekali, Bang? Ya kalau dikatakan rusak, udah lama rusak loh. Aduh. Karena praktek ini kan udah bukan kali ini saja. Iya sih. Cuman ketahuannya sekarang gitu. Baik. Tetapi yang ingin kita katakan, saya sangat setuju dengan Pak Sunoto tadi, harus ada kemauan kuat untuk melakukan desain ulang sistem yang terjadi sekarang. Sistem sekarang ini sistem bobrok kok, dapat dipertahankan. Siapa yang harus segera melakukannya kita bahas di bagian berikut. Bang Goden, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi ini. Bang Goden, apa yang kita bisa katakan untuk mengatakan bahwa dunia perguruan tinggi kita sebenarnya masih punya harapan, Bang? Ya, kita harus tegas dan jujur katakan masih banyak orang-orang baik di perguruan tinggi itu, hanya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk ikut memperbaiki kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Jadi mereka berada di luar sistem, karena sistem yang ada sekarang ini memang menguntungkan bagi mereka yang dekat dengan lorong-lorong kekuasaan. Tadi saya katakan di dalam pemilihan rektor saja itu ada kewenangan, ada hak menteri di sana itu 30% suara untuk menentukan siapa yang lulus atau tidak lulus menjadi rektor gitu. Bukan berdasarkan pemilihan senat, dewan senatnya, tetapi ada ada kontribusi dari kementerian di sana. Tentu kalau karena ada kontribusi kementerian, pertanyaannya apakah menterinya bertanggung jawab kalau terjadi kasus seperti di Lampung ini? Pak Sunoto tadi mengatakan ya menterinya mundur saja. Saya sependapat dengan itu juga gitu. Tapi apakah kalau itu terjadi memperbaiki sistem, Bang? Kan sistemnya sendiri yang bobrok juga. Ya tadi seperti yang dikatakan Ahmad Badawi itu kan memperbaiki sistem. Nah sistem yang diperbaiki tentu ujung-ujungnya bagaimana kita memperbaiki undang-undang yang mengatur tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. Undang-undang mengatakan bahwa sistem itu sistem nasional dan bentuk lain. Bentuk lain yang disebut undang-undang itu maksudnya jalur mandiri. Ya potong saja jalur mandirinya. Cukup satu jalur saja. Ya jalur prestasi,
jalur persaingan, semuanya pakai tes komputer, sehingga mengurangi intervensi orang ke dalamnya. Baik, kita tunggu saja kalau gitu apa yang segera dilakukan. Karena kalau tidak segera dilakukan, ya kita jadi bertanya juga ya, maksudnya apa ya? Kita membahas hal yang sama tahun depan. Baik, semoga itu tidak terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, dunia perguruan tinggi harus segera dibersihkan dari praktik culas. Perguruan tinggi adalah kawah candra di muka, menggodok mahasiswa tidak hanya dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, tapi juga aspek kepemimpinan. Mari kita jujur di dalam apapun segi kehidupan kita. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.